semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Perkenalkan, namaku Cinta Radila Putri. Kalian bisa panggil aku Cinta. Aku dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan biologi. Nah, jadi guys, di video kali ini, seperti video sebelum-sebelumnya, kita akan belajar bersama Cinta. Namun, di video kali ini, aku akan ngebahas mengenai fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Untuk itu, yuk siapkan buku tulis dan alat tulis kalian, karena di sini kita akan memulai belajar bersama Cinta. Yuk disimak video pembelajaran berikut ini, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, oke guys, jadi manusia dalam kehidupannya akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun lingkungan non-formal. Nah, lingkungan tersebut diantaranya yang pertama ada lingkungan keluarga, kemudian ada lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat luas. Nah, jadi guys, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala yang ada, seperti benda hidup, benda mati, kekuatan, keadaan, dan makhluk lain, termasuk di dalamnya manusia dengan segala perilakunya, baik itu peri kehidupan maupun kesejahteraannya. Lingkungan umum pendidikan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada alam hayati, kemudian yang kedua ada alam non-hayati, yang ketiga ada buatan, dan yang terakhir ada sosial. Nah, jadi pendidikan ini merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi diri agar memiliki kecerdasan, kepribadian, kekuatan spiritual, emosional, budi pekerti, dan akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, kira-kira menurut kalian, pendidikan kalian sudah terencana atau belum? Jadi, dilihat dari peserta didik, tampak bahwa mereka hidup pada suatu masyarakat di mana mereka mengalami proses pendidikan. Jadi, Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa lingkungan itu ada 3 atau disebut juga dengan tri pusat. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan kelompok utama atau inti dari kelompok kecil yang ada hubungan sedara. Disebut keluarga inti karena terdiri dari komponen yaitu ada bapak, ibu, dan anak. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan, sebaik-baiknya tempat untuk melakukan proses pendidikan awal secara individual dan proses pengenalan sosial adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang awal atau madrasatul ula, bersifat informal. Kodrati sebagai penanggung jawab adalah orang tua. Nah, fungsi dari pendidikan dalam keluarga yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan emosional anak, yang kedua, membentuk pendidikan moral anak, yang ketiga, menanamkan pendidikan sosial kepada anak, yang keempat, sebagai awal pendidikan agama bagi anak. Ternyata guys, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan seorang anak ya. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Ilmu pengetahuan dan berbagai bentuk keterampilan tidaklah mungkin dapat dilaksanakan oleh orang tua. Untuk itu, orang tua mengirimkan anak kepada pendidikan formal, yaitu sekolah. Nah, sekolah ini merupakan lembaga formal yang telah dipersiapkan untuk mencetak generasi penerus sebelum mereka masuk ke dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Untuk itu, sekolah dengan segala sarana dan prasarananya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dan cita-cita bersama. Sebagaimana diketahui bahwa semakin maju peradaban di masyarakat, maka semakin penting pula peran pendidikan. Nah, jadi adapun bentuk kontribusi terhadap anak sebagai peserta didik. Yang pertama, dengan adanya sekolah dapat membantu para orang tua dalam perannya menanamkan pelajaran budi pekerti yang baik. Yang kedua, dengan adanya sekolah dapat memproses pendidikan dalam menjalani kehidupan di masyarakat kelak. Yang ketiga, sekolah dapat memberikan kecakapan kepada peserta didik dalam hal kalistung, yaitu baca, tulis, dan hitung, juga berbagai kecakapan lainnya. Yang keempat adalah dapat memberikan pelajaran keagamaan,
Etika, estetika dapat membenarkan yang benar atau sebaliknya. Nah, peran sekolah lainnya yang dapat dilakukan sesuai kondisi. Yang pertama, sekolah memberikan proses belajar mengajar yang sifatnya mendidik. Yang kedua, sekolah meningkatkan dan menetapkan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perpustakaan menjadi suatu pusat atau sumber belajar atau PSB. Yang keempat, meningkatkan dan memantapkan program pengolahan. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan masyarakat. Warna-warni pendidikan yang dialami di masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, kesopanan, dan agama. Kegiatan pendidikan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, adanya masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya lembaga atau kelompok yang menyelenggarakan. Yang ketiga, adanya sumber belajar baik yang dirancang maupun dimanfaatkan atau difungsikan. Nah, jadi guys, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai fungsi dari lingkungan pendidikan. Nah, jadi fungsi dari lingkungan pendidikan ini secara umum dapat membantu anak didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama di lingkungan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan akan menimbulkan hubungan timbal balik di antara keduanya. Kiranya dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang pertama, keluarga merupakan lingkungan yang dapat membentuk karakter, sifat, dan sifat manusia. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang dapat membentuk manusia agar memahami dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, masyarakat merupakan tempat untuk mengaplikasikan atau sebagai lahan praktek hal yang telah diperoleh di keluarga maupun di sekolah. Selain itu juga sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan yang kita miliki. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di Belajar Bersama Cinta di video selanjutnya. Terima kasih, dadah, bye-bye.